Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Aprizon Putra. Di sini saya akan menunjukkan teknik terkait tentang submit jurnal. Yang mana jurnal di sini adalah jurnal yang dikelola resmi oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Di mana di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang ini memiliki 3 OJS jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal IJED atau International Journal of Education Dynamics. Ya, IJED memang difokuskan untuk jurnal-jurnal dalam konteks ilmu kependidikan. Ya, jurnal IJED sudah terakreditasi Sinta 4. Ya, sudah terakreditasi Sinta 4 di tahun yang berjalan. Ini bisa dicek di halaman Sinta. Ya. Yang kedua adalah jurnal Senjob. Ya, Senjob adalah Science and Environment Journal of Postgraduate. Ya, jurnal ini dikelola oleh Sekolah Pascasarjana. Ini difokuskan kepada paper-paper di bidang non-kependidikan, seperti environment science, geografi murni, ilmu keteknikan, ilmu budaya dan seni, ya, dan juga ilmu sains dalam konteks non-pendidikan. Ya. Jurnal ini terakreditasi Sinta 5, ya, di tahun yang berjalan. Dan yang terakhir adalah jurnal kependudukan dan lingkungan hidup. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Kajian Lingkungan Hidup Universitas Negeri Padang yang berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Jurnal ini masih dalam proses akreditasi, ya, masih dalam proses akreditasi. Jurnal ini mengkaji terkait tentang permasalahan kependudukan, ilmu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, kebencanaan, dan isu-isu strategis terkait tentang permasalahan lingkungan yang ada. Ya, jadi jurnal ini masih dalam proses akreditasi. Untuk terkait tentang teknik submission, di sini saya hanya mencontohkan satu jurnal saja, yaitu jurnal IJED. Bagaimana nanti para mahasiswa, para dosen, para guru, para akademisi lain di luar Universitas Padang berminat untuk mempublikasikan papernya di jurnal ini. Jadi ini contoh jurnal IJED yang saya ambil, ya. Jadi untuk terkait tentang struktur sama dengan ketiga jurnal yang lain, ya. Yang membedakan itu hanya dalam sisi keilmuan saja. IJED lebih ke pendidikan, Senjob lebih ke non pendidikan, sedangkan JKPL bersifat general tapi dalam konten bahasa Indonesia. IJED Senjob itu versi bahasa Inggris, ya. Oke. Yang pertama, saya akan melakukan register terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap submission di halaman jurnal, ya, di halaman jurnal. Nanti silakan nanti para calon penulis, ya, mencari informasi linknya di Google. Ya, di Google. Di sini ada halamannya itu di sini, ya, International Journal Education Dynamics, ya. Silakan diklik. Jadi ada informasi yang akan ditampilkan terkait tentang apa si jurnal tersebut. Bapak Ibu bisa melihat, ya, informasi-informasinya tersebut di sini dengan mengklik halaman ini, ya, buat jurnal apa. Jadi di saat submission ini tentu kita harus mengisi biodata terlebih dahulu, yaitu register yang ada di pojok kanan atas, ya, di sini register. Register ini saya menyampaikan dengan sangat jelas terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu memiliki ORCID, silakan register dengan ORCID. Tapi seandainya ORCID sinkronisasi dari IJED ke ORCID-nya mengalami gangguan, silakan dikosongkan, ya, dikosongkan. Saya coba klik dulu di ORCID, ya. Yang pastinya kita harus memiliki ORCID terlebih dahulu untuk next lanjut register dengan ORCID. Jadi di sini ada pemberitahuan dari ORCID-nya, ternyata belum sinkron, ya. Jadi belum sinkron ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang pastinya ID terkait ORCID bisa diisi secara manual. Bisa tutup.
masuk ke register. Jadi register ini saya memakai nama Doni Atmajaya. Ya, Doni Atmajaya. Dengan afiliasinya di sini yaitu Universitas Negeri Padang. Saya ingatkan kembali, ini hanya nama opsional saja, hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya. Yang pastinya untuk pengisian register ini pastikan betul dengan informasi asli Bapak Ibu selaku autor ya sebelum masuk ke tahap next submission ke jurnal ini ya. Jadi Doni Atmajaya. Kalau Bapak Ibu memiliki 3 kata di nama, silakan isi lengkap ya. Kalau hanya 2 kata cukup diisi dengan first name dan juga last name, nama akhir atau family name atau nama keluarga di belakang ya. Kalau dia itu nama tunggal seperti ini ya, Doni Doni, misalnya Doni Doni cukup dengan double aja Doni Doni, jangan kasih strip seperti ini. Atau jangan dikosongkan ini, cukup Doni Doni aja. Kalau memiliki nama 1 kata aja. Jadi studi kasus di sini namanya itu adalah Doni Atmajaya ya, sebagai contoh saya isi lengkap di sini dengan afiliasinya itu Universitas Negeri Padang. Country-nya itu Indonesia ya. Emailnya di sini. Maaf, sebentar saya coba cek email terlebih dahulu. Emailnya ini ya, Dioman Mi, username-nya silakan nanti di username ini Bapak Ibu mengkombinasikan antara angka dan juga huruf ya. Di username itu tidak menggunakan huruf besar, semuanya itu huruf kecil kombinasi dengan angka. Sedangkan untuk paspor, silakan kombinasikan antara huruf besar, huruf kecil dan juga angka. Ya. Sini paspornya saya buat Doni, D-nya itu huruf besar, Doni 1, 2, 3. Oke, ini sudah untuk sampai ke tahap paspor. Terkait tentang 3 pilihan centang ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu yes, agree, have my data collection and stored according to the policy statement. Jadi Bapak Ibu bersedia untuk memberikan data ke pihak jurnal untuk diproses sampai nanti pada tahap publishing. Dan seandainya di reject, ini menjadi arsip dari si pemilik jurnal. Dengan konsekuensi Bapak Ibu silakan mencari tempat publish yang lain. Tidak ada halangan. Ya, yang pastinya kesediaannya untuk diproses ke jurnal ini. Silakan dicentang. Yang kedua, yes, I would like to be notified of the publishing and announcement. Jadi di sini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi terkait jurnal ya, baik itu notifikasi success and submit ya, baik notifikasi terkait tentang proses revisi dan juga notifikasi terkait tentang publish online si jurnal ini ya. Jadi kebanyakan dari kalangan akademisi ini menjadi menjadi gangguan secara teknis ya, yang mana di saat mereka mensubmit di salah satu jurnal dengan mencentang ini di sub register akan selalu mendapatkan email dari jurnal walaupun itu jurnalnya menetapkan paper yang bersangkutan itu sudah di reject. Jadi ini opsional, bisa diklik yes atau tidak. Kalau saya di sini lebih condong tidak mengkliknya lagi ya, tidak mengklik. Yang ketiga, yes, I would like to be contact will request to review. Jadi di sini kesediaan Bapak Ibu selaku author diminta menjadi seorang reviewer di jurnal ini. Jadi kalau saya di sini saya lebih memilih tidak mencentang. Tapi kalau Bapak Ibu berminat menjadi reviewer silakan mencentang. Ya, nanti pihak editorial akan menugaskan Bapak Ibu akan merevisi beberapa paper yang memang sebidang dengan Bapak Ibu.
Dengan catatan di sini dia dicentang, Bapak Ibu harus mengetik apa bidang keilmuan Bapak Ibu sendiri sebelum ditetapkan menjadi reviewer. Silakan dicetak di sini. Misalnya education, fisikal, pendidikan fisikal, ya, atau pendidikan-pendidikan lain atau apa namanya atau kurikulum ya, kurikulum ya atau apa. Kalau saya di sini saya kosongin aja Bapak Ibu ya, saya kosongin. Tapi kalau berminat jadi reviewer Bapak Ibu silakan ya. Oke. Pastikan semuanya ini terisi. Tanda merah ini adalah wajib diisi. Ya, jangan sampai kosong. Kalau itu kosong, next selanjutnya tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, pastikan ini terisi semua. Oke, saya register. Oke, register sukses, saya simpan. Ya, saya simpan. Di sini saya bisa melihat status submission yang sebelumnya pernah dilakukan. Belum ada ya. Oke, saya next. Saya akan mensubmit paper baru di sini. Paper baru, saya klik di sini. Di tampilan halaman submit dan artikel ini kita bisa melihat ada 5 dashboard di sini Bapak Ibu ya, yang mana itu start, upload submission, metadata, confirmation, next step ya, next step. Jadi di sini Bapak Ibu paper yang disusun harus berbasis bahasa Inggris yang baik dan benar ya, yang baik dan benar. Jadi paper ditulis dalam bahasa Inggris baik dan benar ini dalam artian sudah layak secara substansi sesuai dengan apa namanya ketentuan dari pihak si jurnal ya, ketentuan dari si pihak jurnal yang dituju. Jadi saya akan mensubmit paper di sini ya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, yaitu paper dari Ibu eh, Yuharnis ya, Ibu Yuharnis yang sudah menyesuaikan dengan template jurnal yang dituju. Jadi pastikan itu kepada para autor ya atau Bapak Ibu sendiri selaku autor sebelum mensubmit menyesuaikan dengan template jurnal yang sudah ada di website jurnal. Di mana melihatnya Pak template itu? Oke, template berada di posisi ini, template ya. Ini template jurnal, bisa diklik saja dan sesuaikan paper Bapak Ibu selaku author menyesuaikan dengan template yang sudah ditentukan oleh pihak jurnal dengan model bahasa itu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Di template ini semua instruksi terkait tentang apa namanya susunan manuskrip atau papernya sudah dibuat deskripsi cukup jelas ya, sampai yang akhirnya itu referensi menggunakan model apa ya, termasuk kutipannya di sini sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Oke, kita balik lagi ke paper tadi. Paper sudah disusun dengan sangat baik oleh si penulis ya, penulis. Maaf, ini saya saja. Baik oleh penulis. Pihak jurnal tidak pernah membatasi jumlah page ya, tapi kalau disarankan lebih lebih apa lebih baik ini paper harus disusun 8 halaman, tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu bisa lebih dari 8 halaman ya. Oke, ini paper sudah tersimpan. Saya kasih keterangan di sini submit one. Oke, submit one. Saya tutup di sini, next ke tahap tadi. Oke,
Jadi di submission ini Bapak Ibu bisa membaca, ini silakan dicentang semua Bapak Ibu ya, dicentang semua. Saya tidak perlu membacakan kembali, sudah cukup jelas ya. Silakan dicentang. Kalau ada komen yang perlu disampaikan ke pihak editor kan silakan diketik. Kalau tidak, tidak masalah ya, tidak masalah. Oke, ini dikosongkan saja. Terus di sini ada yang permintaan corresponding kontak ya. Saya di sini saya jelaskan ya, terkait tentang corresponding itu tidak menuntut itu penulis pertama ya, tidak harus menuntut itu penulis pertama yang langsung merangkap sebagai corresponding. Dalam artian di sini bahasa ilmiahnya itu penulis pertama itu adalah bersifat is author ya, author ya. Studi kasus, ada beberapa paper yang dibimbing mahasiswa. Maksudnya paper bimbingan mahasiswa itu dari program maaf di program S2, S1 atau S3. Itu kebanyakan itu korespondingnya itu langsung dari si dosennya, ya, dari dosen. Tapi dengan catatan mahasiswa tetap di halaman pertama, tidak masalah. Tidak masalah, ya. Yang pastinya ini nanti akan disusun di metadata, penetapan urutan penulisnya siapa, korespondingnya nomor berapa. Ini nanti di metadata. Ini akan kita bahas pada next berikutnya ya. Oke. Ini nanti dicentang ya, dicentang. Kita klik save and continue ya. Nah, kalau sudah masuk ke tahap ini, Bapak Ibu diminta untuk mengirim atau mengunggah file paper yang akan mau disubmit. Nah, ini yang dinamakan yang namanya submit paper. Baru disubmit papernya. Cuma metadatanya belum dilengkapi nih, Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya upload. Submit paper tadi jelas. Saya masuk ya. Continue. Ini review detail, kalau misalnya Bapak Ibu mengubah penamaan ini silakan bisa diklik dengan nama ini, menyebutkan nama papernya apa, tapi ini biasanya nggak ada ya. Orang langsung next saja ke konfirmasi. Ya. Di halaman konfirmasi. Jadi di formulir konfirmasi ini ada beberapa tambahan informasi yang mau saya sampaikan ya. Fill add. Fill add ini kadang paper dikirim paper dalam bentuk main manuskrip teks aja, gambar terpisah. Jadi gambarnya ini bisa bersifat tambahan file yang mau disubmit. Itu yang pertama, dalam bentuk gambar. Terus ada dalam bentuk tabel aja, atau bisa dilampirkan dalam bentuk audio, atau bisa dilampirkan dalam bentuk link-link HTML atau URL yang memang mengacu kepada basis data yang ada. Ini termasuk add file, add ya tambahan paper. Jadi misalnya paper Bapak Ibu itu udah include, sudah di dalam main dokumennya itu sudah ada gambar, table, udah include semua, tidak masalah. Tidak harus menambah file tambahan dari ini ya. Ini hanya bersifat opsional kalau misalnya filenya itu terpisah ya. Oke, ini saya lewatin aja karena di paper yang tadi itu tidak ada file terpisah yang disusun oleh si penulisnya. Komplit. Oke, pada saat ini kita langsung jangan klik ini ya, langsung di save my continue ya, save my continue. Klik. Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi biodata si paper. Isilah biodata itu dengan baik dan benar ya, sesuai dengan tulisan yang ada di papernya ya. Contohnya di sini papernya si penulis ya. Ini sudah ditulis dengan baik Inggrisnya. Ini judul silakan di paste ya, di paste. Oh, maaf. Primarily bisa diisi bisa enggak ya. Kalau di sini siap KT saya hapus saja. Subtitle. Subtitle tidak harus diwajibkan. Biasanya kalau untuk jurnal ini subtitle tidak diisi. Cukup itu semua sudah terwakilkan di title induk ya. Karena di sini Bapak Ibu bisa melihat tanda merah wajib diisi. Kalau ini enggak ada ya. Jadi enggak harus diisi. Abstrak. Di abstrak sesuaikan dengan kebutuhan kata ya. Kebutuhan kata. Kebutuhan kata. Misalnya di jurnal ini membutuhkan 250 kata atau 200 ya. Ya, tapi itu batasan ya, misalnya abstraknya itu kurang ya nggak masalah, pokoknya jangan lebih dari 250 kata itu aja ya. Jadi kalau misalnya kurang itu nggak masalah ya, kalau lebih itu nanti nggak tersusun di sini ya, nggak terekor di sini. Oke, saya paste. Jadi ini balik ke cerita tadi, saya login dengan akun Doni Atmaja ya. Jadi di paper ini milik Yoharnis Hadianto. Ini hanya contoh. Contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi di contoh ini nama ini hanya bersifat opsional saja ya.
opsional dan contoh. Saya ketik ulang lagi ini papernya itu menjadi Sidoni Atmajaya. Dengan jumlah anggota penulisnya itu ada 3, ya. Dina Sari Putri Putri Aminah, ya, dan Supriyono. Supriyono Budi. Jadi di sini penulisnya 1, 2, 3. Saya di paper ini ada 4 penulis. Saya ngisi metadatanya ini dulu nih. Jadi Bapak Ibu di metadata ini mohon dilengkapi sesuai dengan papernya tadi. Saya balik lagi nih ke paper tadi, ya. Saya balik ke paper tadi yang sudah saya susun. Nah, di sini. Di sini penulisnya saya sudah sesuaikan, ya. Ada 1, 2, 3, 4 penulis. Semuanya itu ada di Fakultas Education Padang State University. Saya pastikan kembali Bapak Ibu, ya. Kalau untuk standar ilmiah penulisan terkait afiliasi untuk UNP jangan dienggliskan. Tetap memakai bahasa Universitas Negeri Padang sebagai bahasa baku jurnal. Dan kata Universitas Negeri Padang sudah dipakai dan sudah sah digunakan sebagai afiliasi baku di seluruh jurnal-jurnal yang ada di dunia. Ya, Scopus sudah memakai Universitas Negeri Padang dan beberapa publishing besar juga sudah memakai. Jadi kita harus mengikuti style yang ada, ya, yang ada. Jadi afiliasinya jangan pakai Padang State University, langsung Universitas Negeri Padang. Oke, ini sudah. Saya masuk ke tahap pengisian tadi lagi, ya. Oke. Saya di sini sudah mengisi title, abstrak saya sudah mengisi, ya. Next, saya langsung ke list kontributor, ya, atau apa namanya, penulis beserta anggota-anggotanya, ya. Doni Atmajaya selaku yang mensubmit paper bersifat sebagai corresponding, ya. Sedangkan paper ini milik Dina Sari selaku penulis yang kedua. Ini nanti bisa digeser aja correspondingnya, ya. Dengan ketentuan kita harus mengisi dulu nih list kontributornya semua, baru kita bisa menentukan siapa corresponding dari 4 penulis ini, ya. Oke, jadi ini Sidoni seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memiliki alamat ORCID silakan, maaf, kalau memiliki ID ORCID silakan diisi ORCID, kalau tidak nggak masalah, ya, nggak masalah. Add kontributor. Penulis pertama itu Dina Sari, ya. Dina Sari. Kontak emailnya Gmail. Ini contoh ya Bapak Ibu, ya. Menterinya itu Indonesia. Di sini saya buat opsional saja Universitas Negeri Medan atau Unimed, ya. Dia juga penulis, tapi status dia di sini bukan corresponding. Jadi karena correspondingnya yang pertama tadi itu si Doni, karena ini paper miliknya si Dina, saya jadikanlah si Dina sebagai prinsipal kontak untuk corresponding editorial. Jadi si Dina lah yang menjadi apa namanya penghubung dengan pihak editorial jurnal. Apapun informasi yang diberikan editorial itu akan masuk ke paper si Dina. Dengan catatan di sini saya menghilangkan status Sidoni sebagai corresponding. Oh, maaf, secara otomatis Sidoni sudah bukan corresponding lagi. Jadi si Dina yang di sini corresponding karena sudah saya, ya, jadi satu corresponding yang dipakai di sini. Oke, next saya add kontributor lagi untuk penulis yang ketiga. Ada Putri Aminah, ya. Nah, Aminah Putri. Ini masih dari Indonesia, ya. Sedangkan di sini dia adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, ya, Semarang. Oke, Semarang. Statusnya autor, ya, anggota penulis atau co-author, ya, co-author. Ini saya save. Saya masukkan lagi satu lagi penulis, ya.
itu Supriyono Budi, ya. Supriyono, ya, Indonesia. Supriyono adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, statusnya autor ya, bukan translator ya. Semua yang di sini jangan Bapak Ibu pilih translator. Semuanya itu adalah autor, ya. Yang pembedanya itu hanya di prinsipal ini, ya. Misalnya Bapak Ibu dari 4 penulis diarahkan ini, jadi yang penulis pertama tidak jadi prinsipal kontak lagi untuk corresponding dari pihak editorial, ya cukup satu. Saya save. Oke, ini semua anggota penulis sudah lengkap sesuai dengan paper ya. Semua sesuai dengan paper ya. Sudah lengkap semua. Tuh, 2, 3, 4 ya. Terkait tentang kata kunci, di sini ada kata kuncinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu di sini harus menyusun kata kunci itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan eh, kata kunci utamanya. Jangan Bapak Ibu ngepes semua seperti ini saya contohkan. Ya, jangan Bapak Ibu ngepes semua seperti ini. Ya, jangan Bapak Ibu ngepes semua seperti ini. Ya, misalnya saya enter ya, ini akan masuk semua. Jadi ini yang semua kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang memang dijadikan keyword. Keyword utama untuk menentukan di mana sih spesifikasi dari penelitian ini. Apakah dia itu masuk ke education, organization, teacher, work claiming, work productivity. Ya, jadi cara cara isi keywordnya seperti ini nih. Yang pertama education. Kalau misalnya Bapak Ibu malas ngetik bisa dipastiin aja ya keyword ya. Enter aja. Enter organization committee ya. Ini enter terus juga teacher ya. Nah, ini enter terus work climate ya. Enter terus juga work productivity ya. Enter. Oke, di sini nggak usah isi ya, nggak usah diisi kosongin aja. Jadi ini sudah lengkap semua ya. Save, continue, finish. Oke, ya. Paper kita sudah tersubmit ya, tersubmit dengan baik dan benar ke jurnal dan ini akan dilanjutkan oleh pihak admin jurnal menindaklanjuti paper ini bagaimana untuk step berikutnya ya. Nah, ini ya prosesnya ya. Tinggal ke step review, ke editing review. Ini nanti dari apa? Di sini metadata juga udah kelihatan ya, udah lengkap semua. Saya tutup dulu di sini. Saya coba login lagi dengan akun Doni 1234. Dia login. Dan jadi ini tugasnya siapa? Si author nanti dia bisa melihat panduan di sini atau notifikasi dari email yang ada nanti. Ya, ini status success submission ya. Ya. Nah, ini sampai nanti. Jadi nanti saya tunjukkan pula nanti bagaimana nanti Bapak Ibu akan masuk ke tahap reviewer, bagaimana nanti membalas komentar reviewer terkait tentang paper yang sudah direvisi, termasuk sampai di tahap copy editing atau penyesuaian sesuai template. Jadi ini semuanya itu ada feedback ya, baik itu pihak reviewer, editorial dan juga si author. Ya, ini yang dinamakan dengan proses double blind di sistem OJS yang ada. Ya, oke, mungkin demikian pengarahan saya terkait tentang teknik submission ke jurnal yang dituju ya. Kalau mungkin ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf ya.
Semoga dari tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua agar sukses submit ke jurnal yang dituju. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.